Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Walid MA, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen supervisi dan evaluasi pendidikan. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman MPIB yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perbulan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, yakni agama Islam. Oke, langsung saja di sini saya dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi kelompok kami. Sebelumnya, saya dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Reza Kalamuddin, dengan nomor induk mahasiswa 200106110048. Terus yang kedua ada Mbak Mutia Latifah, dengan nomor induk mahasiswa 200106110097. Dan yang terakhir ada Mbak Siti Baiti Rahimah, dengan nomor induk mahasiswa 200106110139. Oke, selanjutnya di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan 4 subbab. Yang pertama ada analisis teori kepemimpinan, yang kedua ada membandingkan struktur organisasi, yang ketiga ada peran dan fungsi kepemimpinan, dan yang terakhir ada menganalisis variabel dalam iklim sekolah berhubungan dengan supervisi. Subbab yang pertama yaitu analisis teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat berusaha memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpinan yang baik memiliki karakteristik bawaan dari lahir, baik menyangkut ciri fisik maupun kepribadian. Menurut Stockdale dalam Smith 1989, Watkin 1992, dan Dunford 1995 menyebutkan karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin mencakup antara lain yaitu usia, penampilan, kelancaran berbicara, kecerdasan, energik, dominan, percaya diri, ekstrovert, memiliki dorongan berprestasi, dan yang terakhir terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Adapun menurut Yugel 1989 menyebutkan bahwa pemimpin yang sukses memiliki kemampuan luar biasa seperti energi yang tiada habisnya, ketajaman intuisi, wawasan yang sangat luas, dan kemampuan mempengaruhi atau mempersuasi yang tak dapat ditolak. Sementara itu, dari paparan Gibson, Ivancevic, dan Donnelly tahun 2000 dan Hoy dan Mixel dapat dirangkum sifat-sifat yang dapat membentuk kepemimpinan yang efektif sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat bersama sifat-sifat dan keterampilan dari kepemimpinan yang efektif. Kepribadian terdiri dari tingkat semangat, percaya diri, tahan stres, kedewasaan emosi, integritas, dan yang terakhir ada ekstroversi. Lanjut ke motivasi, di sini ada orientasi kekuasaan, tersosialisasi, kebutuhan berprestasi kuat, kurang memerlukan afiliasi, dan kebanggaan diri. Untuk keterampilan, ada hubungan antara pribadi, kognitif, teknis, dan konseptual. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Sifat-sifat pemimpin sebagaimana diidentifikasi di gambar samping tadi, dipandang lebih menonjol sifat kelelakian atau maskulinitas, sehingga dikritik sebagai mengandung bias gender. Selain itu, ratusan upaya penelitian gagal untuk menemukan sifat-sifat yang dapat menjamin keberhasilan kepemimpinan. Sehubungan dengan itu, sungguh penting ajaran sastra Ceta dan Astabrata, atau disebut dengan 8 kebajikan yang digambarkan oleh Yosodipuro dalam Suyami 2008. Sastra Ceta merupakan ajaran yang disampaikan oleh Raden Rama kepada adiknya Prabu Dasarata mengenai tata cara memimpin untuk tampuk pemerintahan. Adapun ajaran Astabrata berisi petuah Raden Rama kepada Gunawan Wibisana ketika akan dinobatkan sebagai raja menggantikan kakaknya,
yang bernama Rahwana untuk memimpin mereka. Yang kedua yaitu pendekatan gaya atau the style approach. Teori tentang gaya kepemimpinan berusaha mengkaji perilaku atau tindakan memimpin dalam mempengaruhi dan atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai suatu tujuan. Perilaku dan tindakan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai dua hal berbeda, tetapi saling berkaitan. Yakni yang pertama yaitu fokus terhadap penyelesaian tugas atau pekerjaan. Terus yang kedua ada fokus pada upaya pembinaan terhadap personil yang melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Selanjutnya, Hoss and Mitchell dalam Gibson, Ivancevic, dan Donnelly 2000 mengembangkan Patch Goal Theory. Menurut teori ini, pemimpin harus meningkatkan ketersediaan jumlah dan jenis penghargaan bagi pegawai. Dan selanjutnya memberikan petunjuk dan bimbingan untuk menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Oke, next slide yaitu kepemimpinan direktif. Di sini ada 4 kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan direktif, yakni pemimpin memberikan arahan tentang sasaran, target, dan cara-cara untuk mencapainya secara rinci dan jelas. Tidak ada ruang untuk diskusi dan partisipasi pegawai. Terus lanjut yang kedua yaitu kepemimpinan sportif, yaitu menempatkan pemimpin sebagai sahabat bagi bawahan dengan memberikan dukungan material, finansial, maupun moral, serta peduli terhadap kesejahteraan pegawai. Lanjut, yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Dalam mengambil keputusan atau bertindak, meminta dan menggunakan masukan atau saran dari pegawai. Namun, keputusan dan kewenangan tetap dilakukan oleh pimpinan. Terus di sini yang keempat ada kepemimpinan berorientasi prestasi, yaitu menunjukkan pemimpin yang menuntut kinerja yang unggul, merancang tujuan yang menantang, berimprovisasi, dan menunjukkan kepercayaan bahwa pegawai dapat mencapai standar kinerja tinggi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat Mutia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yakni pendekatan kontingensi atau the contingency approach. Sebagaimana tidak ada obat mujarab untuk segala penyakit, demikian pula tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok untuk segala situasi. Gaya kepemimpinan yang paling optimal sangat beragam tergantung pada sifat, kemampuan, dan keterampilan pemimpin. Yang kedua, perilaku bawahan. Dan yang ketiga, kondisi dan situasi lingkungan. Atau seperti dikemukakan oleh Sweeney dan MC Verlin 2002, bahwa pada lingkungan apapun memperhitungkan konteks mencangkup bagaimana karakteristik situasi pemimpin dan pengikutnya. Semuanya berkombinasi mempertajam strategi perilaku pemimpin. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang efektif atau optimal merupakan hasil penerapan strategi mempengaruhi pegawai dengan mempertimbangkan dan mengkombinasikan karakteristik pemimpin, pegawai atau pengikut, dan konteks situasi. Next slide. Yang keempat menjadi pemimpin masa depan. Masa depan sebenarnya penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi seperti dikemukakan oleh Roy Amara, Fowles 1984, bahwa makin jauh seseorang melihat ke depan, makin kabur kelihatannya hari esok itu. Demikian pula Pitt and Briggs 1999 menggambarkan masa depan tersebut bersifat chaos atau kacau. Dengan kondisi masa depan tersebut, maka kepemimpinan menjadi faktor kunci untuk mempengaruhi perkembangan dunia yang cepat berubah. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan. Materi yang kedua adalah membandingkan struktur organisasi.
Struktur organisasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena agar jelas pembagian kerja dan tugas masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Yasril 2014 mengatakan bahwa struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang, siapa melapor kepada siapa, jadi ada suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi sekolah yaitu yang pertama, besar kecilnya sekolah, yang kedua, letak sekolah, dan yang ketiga, jenis dan tingkatan sekolah. Purwanto 2014 mengemukakan bahwa suatu organisasi sekolah dapat dicontohkan pada gambar berikut ini. Yang sebelah kiri adalah organisasi sekolah besar, yang sebelah kanan adalah organisasi sekolah sederhana. Next slide. Materi ketiga adalah fungsi dan peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan. Peran dapat diartikan sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin yang akan sangat mempengaruhi kinerja pemimpin, yaitu sebagai pelaksana, sebagai perencana, sebagai seorang ahli, sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya keluar, mengawasi hubungan antara anggota kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan hukuman, bertindak sebagai wasit dan penengah, merupakan lambang kelompok, pemegang tanggung jawab para anggota kelompok, dan sebagai pencipta atau memiliki cita-cita atau ideologis. Jika kita teliti 10 peran kepemimpinan di atas, tepat kiranya apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pemimpin yang baik harus menjalankan peran ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan ing tutwuri handayani. Ketiga macam peranan tersebut sebenarnya telah mencakup semua macam peranan kepemimpinan seperti diuraikan di atas, jika masing-masing diberi arti yang luas. Menyadari adanya peranan tersebut di atas kiranya sangat berfaedah bagi para kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya untuk menjalankan tugasnya dengan lebih berhati-hati dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai pemimpin, kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam bidang supervisi pendidikan, yaitu membimbing guru agar memahami secara jelas tujuan pendidikan yang akan dicapai dan hubungannya dengan aktivitas pengajaran atau mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membimbing guru agar lebih memahami persoalan dan kebutuhan siswa di sekolah. Yang ketiga, melakukan seleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling tepat bagi para guru sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya, serta mendorong agar guru agar terus mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya. Yang terakhir, melakukan penelitian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam pencapaian tujuan sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Siti Baiti Rohimah. Kepada Mbak Siti Baiti Rohimah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Mutia. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Menurut Nawawi pada tahun 1995, fungsi dari kepemimpinan dapat dibedakan menjadi 8 fungsi pokok, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu instruktif, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai komunikator. Yang kedua yaitu konsultatif, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penasehat. Yang ketiga, partisipasi, yaitu pemimpin menjadi motivasi bagi bawahannya. Yang keempat, yaitu perencana, yaitu pemimpin perencana pertama dalam menyusun program kerja. Yang kelima, pengelolaan, yaitu pemimpin harus mampu mengelola sebuah organisasi. Yang keenam, koordinasi, yaitu pengkoordinasian semua unsur manajerial agar menjadi sistem yang integral. 7, pengawasan,
yaitu evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pola kepengawasan atau supervisi. 8. Delegasi, yaitu pemimpin memberikan pelimpah wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, adalah pemimpin yang harus mampu mengatur anggotanya. Subbab yang keempat yaitu menganalisis variabel dalam iklim sekolah. Menurut Hadianto, pada tahun 2004, iklim sekolah adalah situasi atau suasana yang muncul karena adanya hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, atau hubungan antara peserta didik dengan peserta didik yang menjadi ciri khas sekolah yang ikut mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Mulyasa, pada tahun 2009, iklim sekolah harus diciptakan untuk menjawab perubahan-perubahan akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan-perubahan karakteristik pada peserta didik. Perubahan tersebut meliputi beberapa hal. Yang pertama, kemajuan ilmu dan pengetahuan yang sangat cepat yang menuntut terciptanya iklim sekolah yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang kedua, perkembangan penduduk yang cepat membutuhkan layanan pendidikan yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, perkembangan teknologi informasi yang mempercepat proses komunikasi. Urgensi dan signifikansi iklim organisasi sekolah didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan guru dan seluruh komponen sekolah adalah keberhasilan sekolah secara keseluruhan. Iklim organisasi sekolah yang kondusif dapat mempengaruhi kinerja mengajar guru karena organisasi merupakan usaha kelompok orang untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Iklim organisasi sekolah yang meliputi aspek komitmen, hambatan, semangat, keintiman antar individu, menjaga jarak, bekerja keras, dan dorongan. Berdasarkan analisis beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya kontribusi iklim organisasi sekolah terhadap kinerja mengajar guru yang antara lain yaitu 1. Suasana kekeluargaan di lingkungan sekolah masih kurang menimbulkan rasa nyaman dan senang bagi guru untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. 2. Kurangnya inisiatif komponen sekolah untuk bersama-sama mengatasi hambatan sarana prasarana sekolah yang belum memadai untuk selenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas. 3. Tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dalam menilai kinerjanya masih belum menjadi kebiasaan. 4. Guru belum maksimal mengutamakan kerjasama tim dalam penyelesaian pekerjaan. Yang kelima, komitmen guru belum maksimal untuk bersama-sama menjaga, mentaati, dan menjalankan segala peraturan yang ada di sekolah. Sekian dari presentasi kelompok 1, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, siap. Terima kasih atas presentasinya. Untuk selebihnya, nanti kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin menanyakan atau ingin bertanya terkait materi yang kami sampaikan, nanti bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share YouTube kami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Kok cek record? Kok cek record? Kotak. Wis bar.